اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang budiman, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai bentuk kesadaran kita bahwa hanya Ialah yang memiliki kesempurnaan. Kalau seandainya kita memiliki kesempurnaan, maka pada hakikatnya kesempurnaan ini berasal darinya. Dan marilah kita ucapkan salam cinta, salam rindu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab berikutnya setelah kita menjelaskan bahwa ketika kita ingin bermunajat kepada Allah, kita jangan lupa menyebut nama Muhammad sebagai utusannya, sebagai nabinya. Kemudian adab berikutnya adalah hendaknya ketika kita ingin berdoa, kita bertawasul kepada manusia-manusia suci. Karena Rasul pernah berkata, al-awsiya minni bihim tunsara ummati wa bihim yadfa'ullahu anhum wa bihim istajaba du'aahum. Awsiya, orang-orang yang suci, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu dariku, karena merekalah atau melewati diri mereka umatku tertolong. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, memberikan pertolongannya kepada mereka, dan melewati merekalah doa-doa umatku itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita ingin meraih jawaban dari Allah Subhanahu wa taala dengan cepat, kita dianjurkan untuk bertawasul kepada manusia-manusia suci seperti Rasulullah, seperti para nabi, seperti para wali dan wasi. Kemudian adab berikutnya adalah hendaknya seorang yang hendak berdoa, ia harus mengakui bahwa ia adalah hamba yang tidak luput dari dosa. Ia adalah hamba yang seringkali melakukan kesalahan. Ia adalah hamba yang seringkali tidak melihat aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat. Dalam satu perkataan yang disampaikan oleh Al-Imam Shadiq alaihissalam, innama hiya madhatun thumma thana'u thumma al-iqraru bidhanbi thumma al-mas'alah innahu wallahi ma kharaja 'abdun min dhanbin illa bil-iqrar. Hendaknya seseorang ketika ingin bermunajah dan berdoa kepada Allah, ia memuji dirinya terlebih dahulu. Kemudian ia mengakui tentang kesalahannya, tentang dosanya. Kemudian setelah hal ini selesai, ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Rahman dan Rahim. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kejujuran dalam diri seorang hamba. Meskipun seorang hamba itu tidak mengakui bahwa dirinya itu berbuat salah, Allah mengetahui
bahwa dia itu bersalah, dia bermaksiat. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya untuk mengakui kesalahannya? Hal ini dijelaskan di penggalan akhir daripada perkataan Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, di mana ia mengatakan, innahu wallahi ma kharaja 'abdun min dhanbin illa bil iqrar. Karena untuk bisa seorang hamba keluar dan terlepas dari dosanya, ia harus mengakui terlebih dahulu bahwa dirinya itu berdosa. Ketika ada pengakuan, maka ada perubahan dalam diri seorang hamba. Karena pengakuan bentuk kesadaran. Kalau seandainya seseorang tidak mengakui dirinya bersalah, mustahil ia akan meminta maaf. Seperti yang kita saksikan bersama dalam kehidupan sosial. Ketika ada seseorang yang ia tidak merasa bersalah, maka mustahil ia akan datang kepada temannya untuk meminta maaf. Makanya poin yang sangat indah yang diisyaratkan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, di mana seorang hamba tidak akan bisa keluar dari dosanya, terlepas dari dosanya, selama dirinya tidak mengakui bahwa dirinya itu berdosa. Kemudian ada berikutnya adalah ketika kita berdoa, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan, kita utarakan. Makanya Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam pernah berikan satu penjelasan yang indah. Beliau mengatakan, wala tatraku saghiratan li saghriha an tad'u biha. Inna sahiba sighari huwa sahibul kibar. Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mengatakan, janganlah kamu meninggalkan sesuatu yang kecil karena kecilnya sesuatu tersebut. Kenapa? Karena sesuatu yang kecil itu juga dimiliki oleh Zat yang Maha Besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak alam semesta, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian ada penjelasan dari Rasul yang berbunyi, liyas'al ahadukum rabbahu hajatah kullaha hatta yas'alahu syas'a na'lihi idza inqata'. Hendaknya kalian ketika bermunajat kepada Allah, maka ia meminta segala hajat, segala kebutuhan kepadanya. Sampai beliau menjelaskan ketika tali sendalnya itu putus, ia pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sendalnya itu bisa baik kembali, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya sehingga bisa memberi sendal yang baru. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita jangan sampai meninggalkan sesuatu yang kecil dalam doa kita. Kita sedang berhadapan, sedang bermunajat dengan Zat yang Maha Sempurna, dengan pemilik hakiki alam semesta, baik yang kecil maupun yang besar. Ini adalah adab yang perlu kita perhatikan. Kemudian seseorang yang berdoa hendaknya ia mengenal Allah Subhanahu wa taala, siapa dirinya, apa yang ia miliki. Kenapa? Karena hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas doanya. Rasul pernah berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hambanya, man sa'alani wa huwa ya'lam anni adurru wa anfa' istajabtu lahu. Barang siapa yang minta kepadaku dan ia memahami, mengetahui bahwa aku adalah Zat yang memberikan bencana, berikan manfaat kepadanya, maka aku pasti akan mengabulkan doanya. Kata adurru wa anfa', berikan bencana, berikan bala, dan berikan manfaat, berikan satu
pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki pengaruh mutlak dalam mengatur alam semesta ini. Jadi jangan disalahartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan bencana maka ia telah berbuat zalim kepada hambanya. Tidak. Hal ini memiliki artian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki kendali dalam mengatur alam semesta ini. Baiklah, insyaallah kita akan meneruskan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.